Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifo Busyairi. Saat ini saya ingin mempresentasikan hasil penugasan mata kuliah Metopen untuk memenuhi ujian akhir yang berjudulkan Evaluasi Keamanan dan Kesehatan Kerja pada Industri Konstruksi menggunakan HIRARC atau Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control. Masuk ke latar belakang, industri konstruksi memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, namun termasuk sektor dengan risiko kecelakaan tertinggi karena aktivitasnya yang kompleks seperti pengerjaan di ketinggian, penggunaan alat berat, dan kondisi lapangan yang dinamis. Data BPJS 2021 menunjukkan sepertiga dari lebih 234.000 orang kecelakaan kerja terjadi di sektor ini, menunjukkan bahwa penerapan ketiga masih belum optimal meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 dan ISO 45001. Untuk mengurangi risiko tersebut dibutuhkan metode analisis yang sistematis, salah satunya HIRARC, yang mampu mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan menentukan pengendalian yang sesuai. Namun, implementasinya di lapangan masih terbatas, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi penerapan ketiga pada proyek konstruksi menggunakan metode HIRARC agar dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih efektif. Lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi dengan tingkat risiko tinggi namun sumber daya terbatas. Yang kedua, apa saja potensi bahaya dan jenis risiko kerja yang muncul pada aktivitas konstruksi berdasarkan hasil identifikasi lapangan. Yang ketiga, bagaimana tingkat risiko dari setiap potensi bahaya tersebut apabila dianalisis menggunakan metode HIRARC. Yang keempat, pengendalian risiko. Apa yang paling tepat diterapkan untuk menurunkan tingkat bahaya sesuai hierarki pengendalian. Lalu yang kelima, bagaimana efektivitas penerapan metode HIRARC dalam meningkatkan keselamatan kerja pada proyek konstruksi berskala kecil dan menengah. Lalu ada batasan masalah. Yang pertama, penelitian difokuskan pada satu proyek konstruksi tertentu yang memiliki karakteristik risiko tinggi. Yang kedua, metode analisis risiko yang digunakan dibatasi pada pendekatan HIRARC tanpa membandingkan dengan metode lain. Yang ketiga, pengumpulan data hanya mencakup observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi kegiatan pekerjaan inti. Yang keempat, penelitian tidak membahas aspek biaya implementasi secara mendalam dalam penerapan pengendalian risiko. Yang kelima, analisis produktivitas proyek dibatasi pada keterkaitannya pada risiko ketiga, tidak mencakup evaluasi manajemen proyek secara menyeluruh. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis kondisi aktual penerapan K3 pada proyek konstruksi dengan risiko tinggi dan sumber daya terbatas. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai potensi bahaya yang muncul pada aktivitas kerja secara sistematis. Yang ketiga, menilai tingkat risiko berdasarkan kemungkinan dan keparahan menggunakan matriks HIRARC. Yang keempat, merumuskan rekomendasi pengendalian risiko yang sesuai dengan hierarki pengendalian. Yang kelima, mengevaluasi efektivitas penerapan metode HIRARC dalam mendukung keselamatan operasional di proyek konstruksi. Lalu, manfaat penelitian memberikan gambaran aktual mengenai kondisi keselamatan kerja pada proyek konstruksi berisiko tinggi. Yang kedua, menjadi acuan bagi kontraktor kecil dan menengah dalam menerapkan identifikasi serta pengendalian bahaya secara sistematis. Yang ketiga, menyediakan rekomendasi pengendalian risiko yang aplikatif dan sesuai kondisi lapangan. Yang keempat, mendukung terbentuknya budaya keselamatan yang lebih baik melalui pemanfaatan metode HIRARC. Yang kelima, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait manajemen risiko ketiga di industri konstruksi. Lalu ada SOTA atau State of Art. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa HIRARC efektif untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko. Wong et al. 2022, Leonardo dan Sarvia 2022, Wasilah et al. 2023, Munawir dan Hapsari 2022. Namun beberapa studi menegaskan bahwa pengendalian risiko di sektor konstruksi masih belum optimal karena pengendalian teknis dan eliminasi jarang diterapkan secara konsisten. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengevaluasi efektivitas penerapan HIRARC pada proyek konstruksi. Lalu ada penelitian. Yang pertama, metodologi. Penelitian sebelumnya lebih menitik beratkan pada identifikasi risiko, tapi belum mengevaluasi kecukupan pengendalian secara mendalam. Lalu industri, yaitu belum banyak penelitian yang meninjau dokumen ketiga konstruksi secara menyeluruh melalui pendekatan desk study. Lalu ada outputnya, minimnya penelitian yang memberikan rekomendasi spesifik untuk peningkatan efektivitas pengendalian risiko.
Lalu metode hierark terdiri dari 3 tahap utama. Hazard identification, yaitu mengidentifikasi bahaya yang muncul dalam setiap aktivitas kerja. Lalu ada risk assessment, menilai tingkat risiko berdasarkan likelihood dan severity. Lalu ada risk control, menetapkan pengendalian berdasarkan hierarki pengendalian risiko. Dan ada metodologi penelitian, pengumpulan data. Data yang digunakan berupa data sekunder, berupa dokumen K3, contohnya JSA, SOP, laporan kecelakaan, laporan audit. Lalu ada literatur terkait K3 dan hierark, dan matriks penilaian risiko. Lalu ada jenis penelitian, yang penelitian bersifat kuantitatif deskriptif. Karena metode hierark menghasilkan data numerik, likelihood, severity, risk rating yang harus dianalisis secara terstruktur dan terukur dan objektif juga. Pendekatan menggunakan case study dilakukan melalui dokumen K3 seperti JSA, SOP, dan laporan kecelakaan tanpa pengambilan data lapangan. Alasan penggunaan yaitu pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan tingkat risiko dan efektivitas pengendalian berdasarkan data numerik. Jenis penelitian ini sejalan dengan pendapat Sugiono 2021 bahwa penelitian kuantitatif deskriptif digunakan untuk mengukur fenomena apa adanya secara objektif serta menurut Yuliani 2020 studi dokumentasi tetap digunakan ketika data tersedia dalam bentuk dokumen formal. Lalu dari lokasi dan waktu penelitian, penelitian ini dilakukan melalui pendekatan case study sehingga lokasi penelitian berfokus pada analisis dokumen. K3 seperti JSA, SOP, laporan kecelakaan, dan laporan audit. Lalu ada waktu penelitian dilakukan dalam periode Desember 2024 sampai Maret 2025, meliputi tahap pengumpulan ada kesalahan penulisan di sini Desember 2025 sampai Maret 2026, meliputi tahap pengumpulan dokumen, analisis risiko hierark, evaluasi pengendalian risiko hingga penyusunan laporan penelitian. Lalu ada populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dokumen K3 yang meliputi JSA, SOP, laporan kecelakaan, laporan audit, matriks penilaian. Populasi mencakup seluruh dokumen yang memuat informasi bahaya, risiko, dan pengendalian K3. Lalu ada sampel berupa dokumen-dokumen K3 yang secara langsung memuat data risiko yang dapat dianalisis menggunakan metode hierark, yaitu dokumen JSA, matriks hierark yang berisi nilai likelihood dan severity, laporan pengendalian risiko, dan pemilihan sampel dilakukan dengan purposive sampling karena hanya dokumen yang relevan dengan analisis hierark yang diambil sebagai sampel. Lalu variabel penelitian, ada variabel bebas yaitu X, identifikasi, dan penilaian risiko hierark meliputi likelihood, severity, potensi bahaya pada aktivitas konstruksi. Lalu ada variabel Y, yaitu tingkat risiko K3 pada aktivitas kerja konstruksi berdasarkan hasil perhitungan hierark. Lalu ada definisi operasional variabel. Yang pertama variabel X, identifikasi dan penilaian risiko hierark. Variabel ini dioperasionalkan melalui hasil analisis pada dokumen K3 yang mencakup potensi bahaya, likelihood, severity. Variabel ini menghasilkan nilai risk rating X sama dengan L kali S untuk setiap aktivitas. Dan variabel Y, tingkat risiko K3, variabel ini dioperasionalkan sebagai kategori tingkat risiko yaitu risiko rendah, sedang, tinggi, dan ekstrim. Kategori ditentukan berdasarkan nilai risk rating yang dihasilkan dari perhitungan hierark. Lalu ada teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi mengumpulkan dokumen K3 seperti JSA, SOP, dan sebagainya. Lalu ada studi literatur menggunakan buku, jurnal, dan regulasi sebagai dasar teori dan pendukung analisis. Lalu ada instrumen penelitian menggunakan lembar analisis hierark. Yang kedua, checklist identifikasi biaya atau hazard checklist. Dan yang ketiga, dokumen K3 pendukung. Lalu pengembangan instrumen menyusun laporan hierark berisi identifikasi bahaya, severity, dan risk rating. Lalu membuat checklist bahaya berdasarkan JSA, SOP, dan dokumen K3. Lalu melakukan validasi isi agar instrumen sesuai standar hierark dan K3. Lalu ada teknik analisis data mengidentifikasi bahaya dari dokumen JSA, SOP, dan laporan K3. Menilai risiko dengan menghitung likelihood dikali severity menggunakan matriks hierark, mengelompokkan tingkat risiko ke dalam kategori rendah, sedang, atau ekstrim, mengevaluasi pengendalian risiko berdasarkan hierarki pengendalian. Lalu hipotesis statistik
Eh, Hipotesis nol, tidak terdapat perbedaan atau perubahan tingkat risiko pada aktivitas konstruksi berdasarkan hasil penilaian hierark. Dan hipotesis alternatif, terdapat perbedaan atau perubahan tingkat risiko pada aktivitas konstruksi berdasarkan hasil penelitian hierark. Lalu ada alur penelitian. Yang pertama pengumpulan dokumen, yang kedua identifikasi bahaya, yang ketiga penilaian risiko menggunakan hierark, lalu yang keempat evaluasi pengendalian risiko, ada yang kelima analisis dan penyusunan rekomendasi, yang keenam kesimpulan penelitian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.